You know, Marjorie, Neil Armstrong, and Ken Barnes met at the South Pier. The case was closed. People were in prison. Our case serves because of this Brian Wells case. I get worked up, a little bit more drugs to take the edge off, and accidentally OD. If Brian Wells was actually not in on the heist. Mumbling to herself. When it gets down to zero. In a so-called pizza bomber mystery. Tonight we may finally have the Sebuah kasus dengan liku-liku yang rumit dan penuh tuduhan dan menjadi salah satu kejahatan paling terkenal dan membingungkan di negara Amerika pada waktu itu. Kisah dimulai pada tanggal 28 Agustus tahun 2003, pukul setengah 2 siang. Terdapat seorang pengantar pizza berusia 46 tahun dari Mamma Mia Pizza yang bernama Brian Wells. Dia mendapatkan perintah untuk mengantarkan pizza ke sebuah alamat beberapa mil jauhnya dari toko pizza tersebut. Ketika dia tiba di alamat pengiriman, tiba-tiba dia didekati oleh 3 pria kulit hitam yang menodongkan senjata dan memasang kalung bom di lehernya. Orang-orang itu kemudian memberikan Brian Wells serangkaian instruksi rumit yang menyuruhnya untuk merampok bank PNC di Pennsylvania dengan nominal sebesar $250.000 dan kemudian melakukan pencarian harta karun yang mengerikan ke lokasi lain, di mana dia akan menemukan instruksi lebih lanjut yang membimbingnya tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia hanya diberi waktu 55 menit untuk menyelesaikan tugas ini, atau bom di lehernya akan meledak. Jika dia menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, Brian akan mendapatkan kode kunci untuk membebaskan dirinya dari kalung bom tersebut. Brian menduga orang-orang itu mengancam akan menyakiti dia dan keluarganya jika dia tidak bekerja sama. Kemudian Brian diperintahkan untuk diam-diam memasuki bank PNC di Summit Town Center, dan dia harus menyerahkan catatan kepada teller yang menuntut $250.000 dan menggunakan senapan untuk mengancam siapapun yang lari keluar bank. Saat pukul 2:30, Brian mulai memasuki bank dan menunggu nomor antrian, dan ketika dia mencapai teller, dia mulai menjilat lollipop sambil menyerahkan catatan ke teller. Catatan itu mengatakan bahwa bom itu akan meledak dalam 15 menit dan uang $250.000 harus diserahkan. Dalam waktu itu, teller tidak dapat membuka brankas dengan cukup cepat. Akhirnya, mereka menyerahkan tas yang hanya berisi $8.700 dan dia pun membawanya keluar meninggalkan bank. Menurut seorang saksi, dia tampak percaya diri saat keluar dari bank dengan mengayunkan senapan buatannya dan sekarung uang. Selama perampokan yang berlangsung kurang dari 15 menit, Brian tetap tenang dan santai dengan membawa alat peledak di lehernya. 8 menit setelah kejadian itu, seorang saksi menelepon polisi dan melaporkan bahwa dia melihat seorang pria pergi dengan bom atau sesuatu yang melilit di lehernya. Panggilan ini adalah panggilan darurat pertama yang dilaporkan terkait dengan kejahatan tersebut. Sekitar 15 menit setelah Brian meninggalkan bank, dia telah berhasil menyelesaikan tugas pertama untuk menjinakkan bom. Sebelum Brian melanjutkan tugas kedua, dia telah ditangkap oleh polisi di luar kendaraannya di tempat parkir. Brian akhirnya ditangkap dengan tangan diborgol dan posisi duduk di tanah. Kemudian Brian menceritakan kembali kisahnya kepada polisi tentang 3 pria kulit hitam tak bernama yang telah menaruh bom di lehernya, sambil bersikeras bahwa bom itu akan meledak kapan saja. Petugas polisi yang hadir tidak mencoba menjinakkan bahan peledak, tetapi malah fokus mengevakuasi orang-orang di sekitar dan mencegah Brian untuk meletakkannya sendiri.
Tim penjinak bom pertama kali dipanggil pada pukul 3:04 sore, setidaknya 30 menit setelah panggilan polisi pertama dan sekitar 10 menit setelah Brian ditahan. Pada pukul 3:18 atau 3 menit sebelum regu penjinak bom tiba, bom meledak dan membuat lubang seukuran kepalan tangan di dada Brian yang mengakibatkan kematian. Kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi tersebut yang mengakibatkan kedatangan regu penjinak bom terlambat. Teori ini diperkuat ketika agen FBI menemukan serangkaian catatan tulisan tangan terperinci di kendaraan Brian yang tampaknya mendukung rangkaian kejadian yang tidak biasa ini. Catatan tersebut menggambarkan perburuan harta karun dengan arahan yang jelas untuk diikuti. Catatan tersebut mengarahkan Brian ke lokasi lain di mana dia akan mendapatkan instruksi lebih lanjut. Catatan itu menyoroti bahwa Brian sedang diikuti dan bahwa pihak berwenang tidak boleh terlibat atau bom akan meledak. Meskipun catatan itu menyatakan bahwa Brian akan mendapatkan waktu tambahan untuk setiap kunci yang ditemukan, petugas kemudian mengikuti instruksi dan tidak dapat menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan, yang berarti bahwa Brian tidak akan memiliki cukup waktu untuk menciptakan perangkat itu sendiri, bahkan jika dia telah menyelesaikan semua tugas. Kasus ini menjadi lebih surrealis seiring berjalannya waktu. Begitu pula para karakter yang terlibat. Apakah Brian adalah Sandra atau peserta sukarela dalam konspirasi mendominasi penyelidikan yang dihasilkan yang berlangsung selama 7 tahun dan mencakup puluhan analisis forensik, wawancara, dan kesaksian juri agung? Bukti fisik tampaknya menunjukkan kemungkinan keterlibatan Brian. Penyelidik memperhatikan bahwa dia tidak berusaha memberitahu teller bank bahwa dia disandra. Dia juga tidak memperingatkan siapapun di luar bank. Senjata api yang dibawanya ditemukan tidak dapat dioperasikan, dan meskipun memiliki bom aktif yang diikatkan di lehernya, Brian tetap sangat tenang selama insiden tersebut. Namun catatan dan bom di lehernya yang rumit yang membunuhnya menunjukkan bahwa Brian dipengaruhi oleh orang lain di belakang layar untuk mengungkap konspirasi kriminal. Detektif melacak jejak bukti yang rumit yang membawa mereka ke kelompok orang-orang yang tidak biasa dari dalam lingkaran kenalan Brian. 3 minggu setelah percobaan perampokan bank, seorang pria bernama William Ronstein menghubungi penegak hukum untuk mengakui bahwa dia memiliki mayat di dalam freezernya. Polisi dengan cepat menemukan bahwa mayat beku itu adalah James Rodin. Ronstein mengaku kepada polisi bahwa dia merasa bersalah karena telah menyembunyikan mayat tersebut. Dia juga mengatakan bahwa dia bukan pelaku atas pembunuhan itu, tetapi dia tahu siapa yang membunuhnya. Dia menceritakan bahwa mantan pacarnya yang bernama Marjorie tiba-tiba meneleponnya untuk meminta bantuan. Dia juga mengungkapkan beberapa fakta lainnya di mana Marjorie adalah orang yang membunuh James Rodin dan yang merencanakan soal perampokan bank yang uangnya digunakan untuk menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh ayahnya terkait soal warisan jutaan US dollar. Sebelum James Rodin dibunuh, dia mengancam Marjorie akan membocorkan rencana perampokannya ke polisi. Maka dari itu, Marjorie menjadi marah dan membunuh James Rodin yang merupakan kekasihnya sendiri. Marjorie mengaku bersalah telah membunuh James Rodin dan akhirnya dituntut 7-20 tahun penjara pada tahun 2005. Tetapi peran Marjorie di perampokan bank belum ada bukti yang sangat kuat untuk membuktikan keterlibatan Marjorie dengan perampokan Brian. Saat kasus itu mulai tertutup beberapa saat, akhirnya terbuka lagi saat seorang yang bernama Bennett Bones muncul dan mengakui soal keterlibatannya dalam kasus perampokan bank. Dan Bennett Bones mencatatkan bahwa otak perampokan itu adalah Marjorie, yang memang sama seperti yang dikatakan Ronstein.
Munculnya Bennett Bones mengubah skema kasus ini yang awalnya semua orang menganggap bahwa Brian adalah sebagai korban. Fakta lain mengungkap bahwa Brian adalah orang yang juga ikut terlibat dalam perampokan ini, dan dia memakai bom adalah bagian dari rencana perampokan ini yang sudah dia sadari dari sebelumnya. Bennett Bones juga bilang Brian mengantar pizza di hari perampokan itu sebenarnya untuk meeting sebelum menjalankan perampokan. Hanya saja Bennett tidak tahu bahwa bom yang dipakaikan ke lehernya adalah bom asli dan bisa meledak. Sedangkan yang direncanakan harusnya bom palsu, tetapi Marjorie mengganti bom palsu tersebut dengan bom asli, dan sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa yang merakit bom tersebut. Bahkan Bennett masih menyatakan bahwa pada hari perampokan dia dan Marjorie berada di sekitar lokasi kejadian dan menggunakan binokuler untuk memantau perkembangan Brian, dan pergi dari lokasi ketika ada polisi yang mendekat ke TKP. Bahkan sketsa dan reka ulang adegan meeting di hari perampokan itu juga digambarkan oleh Bennett dan siapa saja yang muncul dalam meeting di hari itu, dan sekiranya ada 6 orang yang terlibat dan semuanya yang masih hidup menyudutkan Marjorie sebagai dalangnya dari aksi perampokan dan pembunuhan di depan publik. Bahkan katanya Brian pada saat meeting sempat dipukul karena takut untuk memakai bom tersebut. Dari kesaksian Bennett, akhirnya Marjorie dituntut seumur hidup atas perampokan tersebut dan dikenal sebagai Evil Genius karena dia wanita yang cerdas dan mampu memanipulasi banyak orang. Marjorie tetap dengan statementnya sampai detik ini bahwa dia tidak ada urusan dengan Brian sama sekali, dan dia tahu bahwa Brian adalah orang yang dengan sadar mau merampok bank tersebut. Walaupun pengakuan mengejutkan juga muncul dari seorang PSK yang bernama Jessica yang sering melayani Brian, akhirnya mengangkat bicara soal perampokan tersebut, di mana dia adalah orang yang akhirnya mengenalkan Brian kepada beberapa tim dari perampokan ini yang beberapa saat sebelumnya, karena Brian yang dia kenal adalah orang yang polos dan baik. Oleh sebab itu dia dikenalkan ke tim perampok agar bisa menjadi orang yang mau pakai bom tersebut. Tapi dia yakin bahwa Brian bukanlah orang yang ikut serta dalam perampokan itu, dan diyakini tidak mungkin ikut meeting di perampokan itu pada hari kejadian yang dilakukan beberapa jam sebelum perampokan terjadi. Karena beberapa jam sebelumnya Brian masih bersama dengan Jessica. Tetapi pengakuan dari Jessica dikatakan tidak akurat oleh ketua FBI yang menangani kasus ini, karena dari awal FBI lebih percaya soal Brian memang sudah tahu soal perampokan ini dan menjadi bagian dan ikut serta dalam perampokan bank tersebut. Walaupun ada 3 asumsi berbeda sebenarnya. Yang pertama adalah Brian memang tidak tahu apapun soal perampokan tersebut. Yang kedua adalah memang sengaja dimasukkan namanya oleh perampok agar mereka tidak didakwa atas pembunuhan Brian dan menjauhi tuntutan hukuman mati dengan cara memasukkan nama Brian sebagai salah satu anggota mereka. Atau yang ketiga, bahwa agen FBI dan polisi sengaja percaya soal Brian adalah bagian dari perampokan karena agar dapat menghapus catatan buruk mereka dalam mengatasi perampokan ini yang membuat Brian mati di depan mereka sendiri dan juga di depan publik. Bahkan tidak diberi bantuan sama sekali saat setelah ledakan, di mana Brian masih hidup beberapa saat setelah ledakan dan masih meminta bantuan.